Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danifatul Aliyah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 4C. Saya di sini akan menyampaikan tentang pengembangan instrumen penilaian bahasa Arab. Sebagaimana diketahui bahwa penilaian dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengembangan instrumen penilaian untuk aspek kemahiran berbahasa dan komponen atau unsur kebahasaan. A. Ruang lingkup materi tes bahasa Arab. 1. Ruang lingkup materi kemahiran bahasa. A. Kemahiran menyimak atau istimak. Menyimak adalah aktivitas mendengarkan disertai perhatian terhadap apa yang sedang didengarkan. Anaka mengemukakan bahwa ciri atau indikator orang yang memiliki kemahiran istimak yang baik adalah 1. Mengerti tujuan pembicara. 2. Mampu berpadu rasa atau empati dengan pembicara. 4. Memperhatikan apa yang dikatakan. 5. Memperhatikan pikiran-pikiran utama. 5. Memperhatikan pikiran-pikiran penjelasan. 6. Mengikuti informasi yang disampaikan secara lisan. 7. Mengingat informasi yang disimak secara detail. 8. Mampu mengambil berbagai kesimpulan dan pembicara. 9. Menyimpan informasi penting yang disimaknya ke dalam memori otaknya. 10. Memperhatikan apa yang ada di antara jeda dalam berbicara. 11. Mampu membedakan informasi antara fakta dan imajinasi atau khayalan. 12. Membedakan materi pokok yang memiliki keterkaitan yang erat dengan tema-tema yang bukan termasuk materi pokok. 13. Menunjukkan tanda-tanda secara fisik jika dia memang memahami apa yang disimaknya. 14. Memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki untuk membantu memahami pembicaraan. 15. Mampu menganalisis dan mengkritik pembicaraan. 16. Menikmati kegiatan menyimaknya dengan penuh antusias. B. Kemahiran berbicara atau kalam. Kalam merupakan kemahiran produktif yang menuntut siswa memiliki kemampuan melafalkan bunyi dengan baik dan menerapkan aturan gramatik atau nahwiyah sarfiyah. Tujuannya dan ruang lingkup pembelajaran kalam setidaknya meliputi anakah, yaitu 1. Siswa mampu mengucapkan bunyi huruf bahasa Arab dengan kefasihan dan pelafalan. 2. Siswa mampu mengucapkan bunyi-bunyi huruf yang mirip dan berdekatan. 2. Siswa mampu membedakan pengucapan harokat panjang dan pendek. 4. Siswa mampu mengemukakan pikirannya dengan menggunakan struktur nahwiyah yang tepat. 5. Siswa mampu mengemukakan pikirannya dengan menggunakan sistem bahasa Arab yang tepat. 6. Siswa mampu menerapkan aturan gramatika khusus bahasa Arab dalam komunikasi lisan. 7. Siswa memiliki kekayaan mufradat yang sesuai dengan tingkatan usia, kematangan, dan kemampuan mereka. 8. Siswa mampu menggunakan sebagian ungkapan-ungkapan budaya Arab yang bisa diterima dan sesuai dengan tingkat usia, posisi sosial, dan statusnya. 9. Siswa mampu mengungkapkan atau memperkenalkan dirinya sendiri secara lisan dengan ungkapan yang jelas, fasih, dan bisa diterima dalam situasi komunikasi sederhana. 10. Siswa mampu berpikir dan berbicara secara spontanitas dengan menggunakan bahasa Arab komunikatif dan bisa diterima oleh lawan bicara sesuai dengan situasi dan kondisi. 11. Siswa mampu mengkomunikasikan secara lisan beberapa hal berikut. A. Meminta atau bertanya tentang sesuatu secara lisan. B. Memperkenalkan dan menjelaskan tentang tempat, kejadian, peristiwa, waktu, dan orang lain. C. Meminta atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Dari beberapa tujuan pembelajaran kalam di atas, ada beberapa hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran kalam, yaitu pengucapan, kosakata, gramatika, dan kemahiran. Yang C yaitu kemahiran membaca atau qiraah. Kemahiran qiraah yang dilatih dalam kegiatan pembelajaran adalah bagaimana siswa memiliki kemahiran memahami makna dari simbol tertulis secara langsung. Pada hakikatnya, kemahiran qiraah mengandung dua aspek, yaitu aspek mekanistik dan aspek mentalistik atau akliyah. Kemahiran qiraah bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa penggolongan, yaitu berdasarkan aktivitas membaca, yaitu qiraah jariyah dan qiraah samitah. Berikut ini aspek yang dikembangkan dalam pembelajaran qiraah samitah, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam menyimpulkan isi teks bacaan. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam memahami informasi baru dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam membaca cepat terhadap
isi buku yang tidak membutuhkan refleksi pemikiran. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam membaca untuk kepentingan rekreasi dan mengisi waktu luang. Kemahiran membaca bisa dikelompokkan menjadi beberapa tingkatannya, itu tingkat pemula, tingkat menengah, tingkatan lanjutan, dan selanjutnya adalah kemahiran menulis atau kitabah, yaitu beberapa ruang lingkupnya menjelaskan, yaitu diantaranya adalah satu, menulis huruf hijaiyah, yang kedua menulis kata dengan tulisan yang benar, tiga, menyusun frase dan kalimat bahasa Arab yang bisa dipahami oleh pembaca, empat, menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf dan menyusun paragraf-paragraf menjadi wacana yang secara utuh menggambarkan gagasan dan pikiran penulisannya. Kemudian keempat, ruang lingkup tersebut bisa dicapai dengan membiasakan siswa, yaitu dengan al-imla atau dikte. Imla mangkul, dikte dengan cara menyalin teks. Imla mandur, yaitu dikte dengan melihat teks lalu dihapus. Kemudian imla ihtibar, dikte dengan memperdengarkan teks untuk disalin ke dalam bentuk tulisan. Kedua, al-khot. Kemudian tiga, at-ta'bir atau insya. Kemudian at-ta'bir al-muwajjah, yaitu mengarang terbimbing. Terus at-ta'bir al-hur, yaitu mengarang bebas. Tujuan pembelajaran kitabah berdasarkan tingkatannya sebagaimana berikut, yaitu satu, tingkat pemula, yaitu menyalin satu satuan bahasa yang sederhana, menulis satuan bahasa yang sederhana. Kemudian menulis pernyataan dan pertanyaan yang sederhana, menulis paragraf pendek. Kemudian dua, tingkat menengah, yaitu menulis pertanyaan. Kemudian menulis laporan. Yang ketiga, tingkat lanjut, yaitu menulis paragraf, menulis surat, menulis berbagai jenis karangan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi dan membedakan bunyi. Yang pertama, mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah, yaitu bisa membedakan huruf antara so, sa, sya, dan tha. Kemudian yang kedua, membedakan bunyi panjang dan pendek, bisa membedakan antara jalasa, majlisu, dan yajlisu. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi bunyi tasjid, bisa membedakan antara ghafara dan ghafara. Kemudian empat, membedakan bunyi nun dan tanwin, bisa membedakan antara roji'un, itu menggunakan nun, dan darasun, yaitu menggunakan tanwin. B, mengaitkan antara apa yang disimaknya dengan simbol tertulis, yaitu satu, bisa dengan menggunakan imla ihtibari. Yang kedua, bisa dengan menggunakan tes pilihan ganda. Membaca wacana atau dialog sederhana, dialog kompleks, percakapan yang melibatkan banyak orang. Kemudian memberikan respon atau tanggapan terhadap wacana yang disimak. Dua, pengembangan instrumen kalam, yaitu membaca dengan keras. Kemudian menggunakan bentuk ungkapan baku. Kemudian bercerita, yaitu kegiatan kalam dengan meminta siswa menceritakan secara lisan dengan menggunakan bahasa sendiri tentang sesuatu yang umumnya berlangsung dalam bentuk monolog maupun dialog. Beberapa kegiatan bercerita tersebut antara lain yaitu memperkenalkan diri, wawancara, khitobah atau berpidato, dan diskusi. Yang ketiga, pengembangan instrumen qiraah, yaitu A, membaca dengan lancar, B, menentukan arti kosakata dalam konteks kalimat, C, menentukan fakta tersurat dalam teks, D, menentukan ide pokok dalam paragraf, kemudian E, menemukan ide penunjang dalam paragraf, kemudian yang F, menghubungkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan, kemudian G, menyimpulkan isi pokok bacaan, H, mengkritis isi bacaan, I, menerjemahkan isi bacaan, 4,
keempat, pengembangan instrumen kitabah, yaitu meliputi insya muwajah, yaitu menulis terbimbing, yaitu 1. Mengurutkan kata menjadi kalimat, 2. Menyusun kalimat berdasarkan gambar, kemudian 3. Menyusun kalimat berdasarkan kosakata, 4. Mengurutkan kalimat menjadi paragraf, 5. Mendeskripsikan objek atau gambar tunggal berdasarkan pertanyaan, 6. Mendeskripsikan gambar berseri, 7. Menyusun paragraf berdasarkan pertanyaan. Kemudian yang B, insya'hur, yaitu menulis bebas, yaitu aktivitas pembelajaran yang bertujuan agar siswa mampu mengekspresikan gagasan, pikiran, perasaan, dan lain-lain secara tertulis tanpa bimbingan sebagaimana dalam insya muwajah. Nah, guru bisa membuat beberapa tema tulisan, kemudian meminta siswa memilih salah satu tema untuk selanjutnya dikembangkan menjadi tulisan semacam artikel bebas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.